Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وأنت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصحبه من الله تعالى amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini di pertemuan selanjutnya membahas tentang kitab Adabul Insan fil Islam karya dari Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dijadikan kuburnya daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila teman-teman semua ingin beli kitab ini, saya memakai kitab yang seperti ini. Bisa di online, ada banyak insyaallah. Ini kitab ini salah satu kitab karya ulama Indonesia. Kalau misalnya saya nggak salah, ia di Matraman. Dikoreksi. Menggunakan bahasa Arab Pegon. Bahasa Arab Pegon tuh bahasa Arab. Ya, bahasa Arab tuh ada huruf alif, ba, ta, sa. Kan tetapi dibacanya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Ada yang bahasanya Madura, bahasanya Jawa, Betawi, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Arti ibadah. Kita masuk kepada fasal bab, bukan bab, subbab yang menjelaskan tentang arti ibadah. Kemarin apa arti ibadah? Arti ibadah adalah kita tunduk ya, nggak cukup cuma tunduk, akan tetapi harus ada rasa cinta dan hormat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, menjadikan kita ada wujud di atas bumi ini, dan bumi ini punya Allah. Kita lanjut. Ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala merasai kebesarannya dan kekuasaannya itu dilakukan dalam keadaan sembunyi, rahasia atau sunyi, di saat dan di tempat yang tidak dilihat dan tidak diketahui orang, dan juga dilakukan dalam keadaan terang dan ramai, dilakukan dengan hati dan anggota badan, disertai keikhlasan karenanya, dengan mengakui keesaannya yang mana tidak diterima amal kalau tidak mengakui keesaannya itu. Beliau melanjutkan, musannif mengatakan di dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita ada rasa hina, kita itu bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk yang sebutir pasir di antara banyak pasir-pasir di pantai. Ya, kita kecil. Kalau misalnya di zoom out ke atas terus, kita tuh kecil, nggak ada apa-apanya, kita itu lemah.
dan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nggak ada sesuatu pun yang mengalahi kebesarannya. Harus kita merasa kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh kecil dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan di sini beliau membagikan jenis-jenis ibadah lagi. Itu ada dua. Pertama, ada ibadah yang dilakukan secara sembunyi, sunyi, sepi, di saat dan di tempat yang tidak dilihat dan tidak diketahui orang. Itu ibadah pertama, ibadah yang kita lakukan di tempat yang sepi, yang nggak dilihat oleh orang sama sekali. Ibadah apakah itu? Masing-masing. Yang pasti di luar dari sholat-sholat yang wajib. Seperti apa? Bisa dengan kita mengerjakan sholat tahajud. Supaya sholat tahajud ini masuk ke kriteria tadi, ya harus sholatnya harus sembunyi di tengah malam di antara orang-orang pada tidur. Yang lain pada tidur, yang ini lagi sholat. Yang lain pada tidur, yang ini lagi baca Quran. Dilakukan dalam keadaan sembunyi. Atau bisa juga kita beramal secara sembunyi-sembunyi, sampai dikatakan bahwa kalau kita beramal tuh jangan sampai tangan kiri kita tuh tahu kalau kita beramal. Kemudian apalagi kalau zaman dulu orang pengen bikin masjid, itu uangnya dititipin sama orang yang amanah. Ketika sudah dititipin uang kita pada orang itu, sudah selesai. Nggak perlu kita tahu itu masjid dibangunnya di mana atau udah jadi apa belum. Nggak boleh tahu. Tapi itu orang dulu, orang sekarang mah duitnya entahlah. Orang dulu kayak gitu. Ada orang-orang yang amanah nyetipin uang buat bangun masjid, yang diamanah ini langsung bangun masjid. Tapi yang ngasih duit nggak boleh tahu masjidnya di mana, udah jadi apa belum, gitu. Itu amalan sembunyi. Atau amalan yang lainnya seperti apa? Kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Lalu mungkin di sebagian perpustakaan tuh ada infak buku, wakaf buku. Kita kalau misalnya mampu untuk ikut wakaf buku berapa sih harganya? Paling 100.000, paling mahal, udah paling bagus tuh. Kalau misalnya diskonan ada yang 100.000 dapat 4, dari yang 4 itu satunya kita kasih buat perpustakaan. Kita nggak bakalan tahu kita bakalan masuk surga lewat apa, jalan apa, entah apa, dari ibadah kita, sholat, puasa, atau dari sedekah kita, dari kita menolong orang lain, atau bahkan dari infak sedekah kita buku itu ke perpustakaan. Kita nggak yang tahu. Dengan syarat ketika kita sudah melakukan ibadah itu, ya kita nggak boleh menceritakannya kepada orang lain. Selesai ibadah ya selesai di situ, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Wah, saya bantu si fulan kemarin waktu dia kesusahan, ancur-ancuran. Habis sudah amalnya, nggak ada lagi amalan sembunyi. Itu yang pertama, ibadah yang melakukan sembunyi. Yang kedua, dan juga dilakukan dalam keadaan terang-terangan, ramai, dilakukan dengan hati dan anggota badan serta dengan keikhlasan karenanya, mengakui dan mengakui keesaannya. Jadi yang kedua ya ibadah dengan hati dan anggota badan, apa? Dengan cara ibadah sholat 5 waktu. Contohnya tuh, kenapa juga dilakukan hati dan anggota badan? Karena tempatnya niat di hati. Jadi bukan
usolli fardu zuhri barakati mustaqbilul qiblah menitala Allah akbar, kayak gitu. Namun saat niat itu ada di takbiratul ihram dalam hati kita niat. Jadi ibadah sholat itu termasuk juga dengan ibadah menggunakan hati dan anggota badan. Lalu juga dilakukannya dengan keikhlasan, bukan karena paksa, bukan karena itu nanti ada bab lain. Kalau misalnya harus dipaksa dulu, ya udah dipaksa dulu tuh, semuanya nggak akan bisa terjadi mulus atau berhasil, melainkan harus ada paksaan sesuatu di awalnya. Begitulah kata orang-orang yang sukses, yang pada awalnya tuh emang harus dipaksa dulu. Yang mau pintar ya harus belajar dipaksa cari hal-hal yang bisa membuat dia nyaman dengan belajar itu, dengan pelajaran-pelajaran yang mudah yang dia sukai. Ya awalnya dipaksa dulu, harus ada waktu yang dia tinggalkan untuk belajar itu dengan penuh keikhlasan dan dengan mengetahui keesaannya. Jadi nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang harus kita ibadahi, harus la Buddha, jangan sampai enggak, iya harus, bukan pada selainnya. Sebagai umat Islam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala hamba-hambanya yang akan ditayangi nanti di akhirat, yang akan ditanyai nanti di akhirat, ditanyai. Jadi ibadah kita yang kita lakukan di dunia semasa hidup bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Kan Allah udah tahu, iya udah tahu. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ingin hambanya ingin membanggakan hamba-hambanya di akhirat di hadapan para malaikat, di hadapan para makhluk-makhluknya, bahwa manusia ini yang dulunya katanya manusia suka ribut bertengkar, tapi ada nih manusia yang satu ini yang rajin taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan hamba yang paling taat, amin. Kalau manusia tidak mengerjakannya atau mengerjakannya tetapi semau-maunya, asal-asalan, gak niat, dengan tidak menurut sebagaimana yang diperintahnya tuh, jadi kita nggak boleh ibadah semau-mau kita dengan cara kita, enggak. Yang namanya sholat subuh ya waktunya apa? Kalau sekarang dari jam 4.40 sampai jam 5.58 terbit. Selebih dari itu udah keluar dari waktu subuh misalnya. Dan sholat subuh itu 2 rakaat. Nggak boleh kita lagi rajin pengen 4 rakaat sekali sholat, nggak boleh. Jadi nggak boleh dengan semua mau kita, cara-cara kita, harus ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kepala sama peci, kepala ini agama, jadi nggak boleh kita pakaikan peci melebihi ukuran dari kepala ini. Pecinya itu kita ya harus ikutin berapa ukurannya, pas di peci ukuran 9 ya 9, nggak bisa yang 10 atau yang 8 tuh. Tak terasa sudah 10 menit berlalu, memasuki menit 14. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Bismillah, semoga bisa kita hatamkan kitab ini pelan-pelan saja. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan pada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wa muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya.